Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bahas untuk materi selanjutnya. Jadi nanti tugas kalian pada minggu ini adalah merangkum materi ini. Jadi nanti silahkan ambil buku, ambil pensil, ambil pulpen. Nanti materi ini silahkan dicatat di dalam buku catatannya. Logika matematika. Apa tahu itu logika matematika? Logika matematika biasanya banyak sekali siswa yang menganggap bahwa materi ini adalah materi bahasa Indonesia. Kenapa kok ini dikatakan materi bahasa Indonesia? Soalnya nanti yang dikatakan logika itu banyak sekali seperti kalimat-kalimat, di mana fungsi logika ini adalah mengatur pola pikir kalian. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, apa tuh itu kalimat? Udah nggak asing lagi kan untuk kata kalimat. Kalimat adalah, nih, kalimat adalah yang paling mendasar. Kalimat itu merupakan kumpulan dari beberapa kata, betul tidak? Jadi nanti materi ini dia hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi ingat kembali. Bahkan kebanyakan materi ini sudah diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian pernahkah kalian dengar untuk kalimat terbuka? Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel. Jadi nanti di sini ada variabel yang belum diketahui. Contohnya, siswa itu adalah orang Tuban. Siswa itu siapa? Dia masih berupa variabel. Apakah Andi kah? Ataukah Tono kah? Atau Wildan dan lain sebagainya. Yang kemudian yang nomor 2, X plus 3 sama dengan 5. Jadi ini merupakan kalimat. Jangan dikira matematika ini dia bukan kalimat. Jadi dia masih kalimat tetapi terbuka. Kenapa terbuka? Di sini masih dalam bentuk variabel X. Kalau saya ganti menjadi 2 tambah 3 sama dengan 5, dia merupakan kalimat tertutup. Yaitu sudah tidak ada variabelnya lagi. Kemudian, nah sekarang premis dan pernyataan itu apa toh? Mungkin ada yang pernah atau sering mendengar ya kata pernyataan. Pernyataan dari A, pernyataan dari B, pernyataan dari C, pernyataan presiden, dan lain sebagainya. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah atau premis merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Jadi kalimat yang diucapkan, kalimat yang ditulis itu mempunyai nilai kebenarannya. Misalnya, Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Dia merupakan kalimat yang bernilai benar. Benar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Di bulan Ramadan, orang yang beriman tidak diwajibkan puasa. Dalam hal ini, yang nomor 2, dia bernilai salah. Soalnya kenapa? Bagi orang-orang yang beriman dalam bulan Ramadan, dia wajib berpuasa jika tidak ada halangan yang menimpa. Jadi nanti kayak gitu, kita cek lagi kebenaran suatu kalimat. Kemudian ada negasi. Negasi, apakah kalian pernah mendengar negasi atau ingkaran? Mungkin kalau kata ingkar sering sekali, tetapi kalau kata negasi atau ingkaran itu jarang terdengar. Sebenarnya kata negasi atau ingkaran itu sama halnya dengan kata ingkar itu sama. Dimana kalau ingkar itu kan merupakan kalimat kebalikan atau dia berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi negasi itu juga sama, merupakan kalimat yang mengandung nilai yang berkebalikan dari suatu pernyataan. Contohnya, langit berwarna biru saat cuaca cerah. Dia kan merupakan kalimat yang benar bahwa langit berwarna biru. Negasinya, langit tidak berwarna biru saat cuaca cerah. Kan nggak mungkin cuaca cerah kok. Langitnya itu tidak berwarna biru kan nggak mungkin. Gitu. 2 merupakan bilangan ganjil. Dia adalah kalimat yang salah. Negasinya 2 merupakan bilangan genap. Nanti kalau kalian belajar tentang logika matematika, jangan berpikir tentang kalimat yang sesuai dengan kenyataan itu selalu benar. Kita berpikirnya hanyalah pada kalimat itu. Contohnya ini, 2 merupakan bilangan ganjil. Dia merupakan kalimat yang salah. Yaudah ini dia, anggap saja dia salah. Jangan menyalahkan masa soalnya bilang 2 merupakan bilangan ganjil. Jadi yang kita bahas di sini adalah kebenaran suatu kalimat. Bisa saja nanti di soal muncul kayak gini, 2 merupakan bilangan ganjil dan
bukan bilangan prima. Itu nanti kayak gitu. Jadi kita berkontek pada kalimat, bukan pada yang sebenarnya nanti. Makanya di sini logika dia menata pola pikir kita. Negasinya adalah 2 merupakan bilangan genap. Jadi nanti kalau kita simpulkan negasi itu dengan kayak gini, negasi dari P atau strip P itu juga sama. Nilai kebenarannya ketika P-nya itu benar, maka negasinya dia menjadi salah. Jika kalimat P itu salah, maka negasinya berubah menjadi benar. P itu apa tadi? Pernyataan atau premis. Sekarang konjungsi. Nah, ini juga sudah ada di materi bahasa Indonesia. Konjungsi merupakan kalimat majemuk yang mempunyai perangkai dan serta dan lain sebagainya. Kalimat majemuk itu apa toh? Kalimat yang mempunyai 2 kalimat inti atau 2 kalimat utama. Minimal kan itu. Bisa saja menjadi 3, 4, 5 yang namanya majemuk. Jadi tidak hanya mengandung, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari S, P, O, itu ada 2 atau 3 yang terangkai menjadi 1. Kalau konjungsi itu dirangkai dengan kata dan serta lain sebagainya. Konjungsi disimpulkan dengan kayak gini, kayak V kebalik, P dan Q. Jadi dibaca P dan Q. Misalnya P itu syarat masuk SMK Muhigo adalah sehat jasmani. Q adalah syarat masuk SMK Muhigo adalah sehat rohani. Jadi di sini biasanya muncul pada pengumuman syarat masuk SMK Muhigo adalah sehat jasmani dan rohani. Dalam kalimat ini bisa kita cari tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu apa toh? Merupakan tabel yang memuat kemungkinan-kemungkinan nilai kebenaran suatu kalimat. Jadi yang harus kita lakukan apa itu bisa kita lihat dari nilai kebenaran ini. Contohnya kayak gini. Kita punya P, yaitu syarat masuk SMK Muhigo adalah sehat jasmani. Jika ada si A, dia sehat jasmani, kemudian dia juga sehat rohani, maka si A itu boleh tidak masuk ke SMK Muhigo? Boleh, soalnya kedua syarat ini terpenuhi. Syarat masuk ini adalah jasmani dan rohani. Kedua-duanya terpenuhi. Kemudian si B, dia siswa yang mempunyai sehat jasmani. Tetapi si B itu tidak sehat rohani. Kira-kira boleh tidak masuk ke SMK? Tentu tidak, soalnya syaratnya adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi biasanya yang ditampilkan dalam informasi itu biasanya hanya kalimat ini, tidak satu-satu kayak gini. Kalau ketika kalimat itu bisa digabungkan menjadi kalimat majemuk, ya kita perhatikan tanda ini dan atau yang lain sebagainya. Kemudian jika ada si C, dia tidak sehat jasmani, kan benar salah. Ini sudah tidak terpenuhi dulu. Kemudian si B, si C, dia sehat rohani. Maka ketika dia mendaftar di SMK Muhigo juga tidak boleh. Soalnya syarat yang pertama sehat jasmani tidak terpenuhi. Ini sama benar itu terpenuhi. Kemudian jika dia tidak sehat jasmani, juga tidak sehat rohani, maka secara otomatis juga tidak mungkin diterima di SMK Muhigo. Jadi nanti dan itu ketika kalian nanti ada kalimat dan, maka keduanya harus dipenuhi. Contohnya, setiap hari kalian harus makan dan minum. Jadi tidak boleh setiap hari itu hanya makan, hanya minum, itu nggak boleh. Ya harus kedua-duanya, makan dan minum. Jarang selama ada kalimat seorang manusia harus makan atau minum, tidak. Tetapi pasti makan dan minum. Dalam sehari pasti mengalami kedua hal itu. Kemudian negasinya, kalau negasi, nah di sini nanti kalian jangan berpikir istilahnya kalimatnya kok aneh, itu jangan. Yang terpenting adalah kita bermain simbol. Ketika P dan Q simbolnya ini tadi,
maka dan itu berubah menjadi atau. Nanti ini ada kalimat atau. Tapi kan ini belum, tapi nggak masalah. Biar urut saja. Negasi dari P dan Q menjadi negasi P atau negasi Q. Contohnya ini tadi. Syarat masuk SMK Muhibgo adalah sehat jasmani dan rohani. Kebalikannya bagaimana? Syarat masuk SMK Muhibgo adalah tidak sehat jasmani atau tidak sehat rohani. Kemudian, jadi nanti di sini kalian hanya bermain pada simbol ini. Jadi harus dihafalkan simbol-simbolnya kayak gini. Jangan terpancang pada kalimat. Contohnya ini. 2 merupakan bukan bilangan genap. Kan nggak mungkin ini. Dan 2 plus 3 adalah 5. Jadi jangan bilang ini soal itu salah. Jangan. Memang kita diminta hanya merangkai simbol-simbol ini. Negasinya berarti 2 merupakan bilangan genap. Kan kebalikan dari 2 merupakan bukan bilangan genap. Atau 2 plus 3 tidak sama dengan 5 juga kebalikan dari 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi kita hanya bermainnya di sini. Ketika ini syarat ini juga sama. Syarat masuk SMK Muhibgo negasi P. Jadi kebalikan dari P. Kalau ini syarat masuknya ini berarti adalah sehat. Kebalikannya harus sehat jasmani, tidak sehat jasmani. Biasanya kata tidak, bukan itu melekat pada negasi. Sekarang disjungsi. Disjungsi itu merupakan kalimat majmuk yang punya perangkai atau. Jadi pemisahnya yang dirangkai kan yang merangkaikan dua kalimat itu adalah kata atau. Coba simbolnya ini kayak V tadi. Ini seumpama misalkan siswa SMK Muhibgo memilih ekstra HW. SMK Muhibgo, siswa SMK Muhibgo memilih ekstra TS. Jadi nanti kalau di sini ketika ada suatu edaran, setiap siswa harus memilih ekstra. Itu harus memilih ekstra, kan kayak gini. Siswa SMK Muhibgo memilih ekstra HW atau TS sama ada pilihan. Pilihan kita cek kebenarannya di tabel kebenaran. Ketika ada siswa A memilih HW, memilih TS, boleh nggak keduanya? Oh ya ini belum saya edit dulu untuk di bagian sini nanti takut keliru. Ini seharusnya V. Kayak gini. Boleh tidak ada seorang siswa itu memilih TS maupun memilih HW? Boleh. Jadi ketika ada edaran, ada kata siswa Muhibgo harus memilih ekstra HW atau TS. Dipilih kedua-duanya boleh. Kemudian seumpama ada ini siswa yang C. C memilih HW tetapi tidak memilih TS. Boleh nggak? Masih boleh. Kemudian saya kenapa boleh? Dia memakai kata atau. Ada siswa yang tidak mau HW tetapi ikut TS. Boleh nggak? Boleh pada dasarnya ketika ada kalimat ini. Kemudian di sini ketika ada siswa yang tidak memilih kedua-duanya, boleh tidak? Tidak boleh. Maka dia bernilai salah. Jadi seumpama nanti kalian ada teman kalian ya yang menawari, kamu pengen makan apa? Bakso atau miso? Atau mie ayam? Kalian boleh saja meminta, saya pengen bakso dan miso, nggak masalah. Memilih salah satu, boleh-boleh saja. Tidak memilih, boleh nggak? Kalian diajak teman kalian ke warung soto dan bakso, miso dan bakso. Kalian ditawari, pengen makan apa, bakso atau miso? Kalian bilang, saya minta soto, boleh nggak? Nggak boleh, soalnya tidak ada kata pilihan. Ataunya di sini adalah bakso atau miso. Kalian memilih soto nggak boleh. Tidak makan juga tidak boleh. Soalnya kenapa? Sudah mau diajak ke warung, masa tidak mau makan? Kalian memilih keduanya itu boleh-boleh saja sebenarnya. Memilih salah satu boleh. Jadi nanti prinsip dari disjungsi kayak gitu. Jadi hati-hati dalam penggunaan kalimat.
Makanya kalau sama kalian seumpama ya, kalian masih marah sama cewek atau cowoknya, mungkin terlibat cinta segitiga, jangan bilang kamu memilih saya atau dia. Nanti kalau pacar kalian itu bilang saya milih kedua-duanya, kalian jangan marah. Soalnya di situ pada prinsipnya boleh-boleh saja, nggak ada hukum yang melarang. Saya kan kalian menggunakan kata atau begitu. Jadi hati-hati dengan kata. Jadi nanti di sini ketika kita berurusan dengan orang lain, hati-hati dengan kata-kata kalian. Negasinya P atau Q itu atau berubah menjadi dan. P berubah menjadi negasi P, Q berubah menjadi negasi Q. Contohnya ini tadi. Siswa SMK Muhiko memilih ekstra HW atau TS. Siswa SMK Muhiko negasinya negasi dari P. Ketika awalnya memilih ekstra HW, dia negasinya tidak memilih ekstra HW atau berubah menjadi dan TS, tidak memilih ekstra TS. Biasanya disingkat dengan SMK Muhiko tidak memilih ekstra HW dan TS. Sama ini tadi, 2 merupakan bilang genap atau 2 plus 3 sama dengan 5. Negasinya adalah negasi dari P atau Q. 2 merupakan bilangan genap berubah menjadi bukan merupakan bilangan genap atau berubah menjadi dan ini sama dengan berubah menjadi tidak sama dengan. Sekarang implikasi. Implikasi perangkainya jika maka. Perangkainya jika maka. P maka Q, P maka Q jika hanya jika P. Oke, nanti ada kayak gitu. Dilambangkan dengan panah. Misalnya P. Solo terjadi kebakaran. Q. Solo terdapat asap tebal. Jadi ada dua pernyataan. P maka Q menjadi jika Solo terjadi kebakaran, maka terdapat asap tebal. Kita fokusnya ke kalimat ini saja. Jika ada kalimat ini, jika Solo terjadi kebakaran, maka terdapat asap tebal. Kebenarannya bagaimana? B. Kalimat yang pertama benar. Jika Solo terjadi kebakaran, benar-benar ada. Maka Q-nya juga benar. Terdapat asap tebal. Kesimpulannya bagaimana? Jika ada kebakaran, pasti ada asap tebal. Berarti kesimpulannya kalimat itu benar. Kemudian, jika Solo terjadi kebakaran, Solo itu terjadi kebakaran. Q-nya salah, tidak ada asap tebal. Mungkin tidak. Kalau Solo ada kebakaran tetapi tidak ada asap tebal, tidak mungkin. Sehingga di sini adalah S. Ini Solo tidak terjadi kebakaran. Solo terdapat asap tebal. Mungkin tidak. Solo itu tidak terjadi kebakaran, tapi Solo itu ada asap tebalnya. Mungkin tidak. Mungkin. Di mana? Di corong-corong pabrik itu terjadi asap tebal. Jadi kalau masih ada kemungkinan di sini masih bernilai benar. Kemudian yang terakhir, jika Solo tidak terjadi kebakaran, maka Solo tidak ada asap tebal. Terjadi nggak? Ya benar. Jadi kalau tidak ada kebakaran, mungkin saja ada daerah yang tidak ada asap tebalnya. Jadi nanti kayak gitu. Nah, negasinya di sini. Jika P maka Q, negasinya P dan Q. Nah, ini biasanya yang sangat membingungkan. Tetapi ingat tadi yang saya bilang, kalian jangan bermainnya di kalimat, tapi bermain pada simbol saja. Jika Solo terjadi kebakaran, maka terdapat asap tebal. Ini jika Solo terjadi kebakaran, maka terdapat asap tebal. Negasinya bagaimana? Pertama P. P kita lihat P ini. Solo terjadi kebakaran, kita tulis lagi. Dan negasi Q terdapat asap tebal, kebalikannya adalah tidak terdapat asap tebal. Ini jika 2 merupakan bilang genap, maka 2 plus 3, 5. Ini juga kita nggak usah berpikir macam-macam, kita lihat aja simbolnya. P, 2 merupakan bilangan genap. Nih. Dan negasi Q 2 plus 3 sama dengan atau tidak sama dengan 5. Nih, B implikasi.
Biimplikasi merupakan kalimat majemuk yang mempunyai perangkai jika dan hanya jika. Ini sangat jarang ada di kalimat, tapi ada kalimat yang menggunakan kata itu. Ini menggunakan syarat perlu dan syarat cukup sebenarnya. Tapi itu apa? Nggak usah kita hiraukan, yang penting simbolnya saja dulu. Biimplikasi disimbolkan dengan tanda panah double, di mana artinya ini adalah ini jika P maka Q dan Q maka P. Andi anak yang pandai, Andi anak yang rajin belajar, sama kayak gini. Kalau kita gabung, Andi anak yang pandai jika dan hanya jika rajin belajar. Jadi kalau pengen andai maka harus belajar. Jika rajin belajar maka dia menjadi pandai. Jadi nanti kayak gitu. Nah nanti di bagian sini, jika P Andi anak yang pandai, kalimat pertama, Andi rajin belajar, mungkin tidak kayak gitu, mungkin. Ini benar, Andi anak yang pandai, Andi tidak rajin belajar, mungkin tidak. Tidak mungkin, biasanya anak pandai itu adalah dia selalu rajin belajar. Andi anak yang tidak pandai, maka Andi itu rajin belajar. Mungkin saja. Tapi nanti gini, kalau anak yang tidak pandai dia rajin belajar, hasilnya baik tidak, nanti kita lihatnya kayak gitu. Kan biasanya kalau anak yang tidak pandai dia juga akan malas belajar, maka dia itu juga akan bernilai salah. Ini Andi anak yang tidak pandai jika dan hanya jika dia malas belajar, itu pasti. Ketika dia tidak pandai, biasanya juga tidak akan rajin belajar. Negasinya panjang sekali. Soalnya tadi P maka Q dan Q maka P, maka negasinya berubah menjadi atau P maka Q, negasinya ini tadi, Q maka P adalah ini. Jadi udah, itu nanti silakan ditulis di catatan, disingkat boleh, di resume, nanti difotokan di rujuk kelas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.